Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi bersama Ibu Suci. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pasar. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keseimbangan pasar. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Dan juga hari ini kita akan mencoba membuat gambar keseimbangan pasar. Kita lihat dulu ya, keseimbangan pasar itu sebenarnya artinya apa sih? Keseimbangan pasar terjadi pada saat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan sudah kita pelajari pekan lalu adalah seluruh jumlah barang yang diminta pada setiap titik harga. Demikian juga dengan penawaran, jumlah barang yang ditawarkan pada setiap titik harga. Sudah kita sama-sama gambarkan kemarin, pekan lalu, bahwa kurva permintaan memiliki slope negatif dan kurva penawaran memiliki slope positif. Mengapa demikian? Karena dalam permintaan, jika harga tinggi, jumlah barang yang diminta sedikit. Sedangkan untuk penawaran, jika harga tinggi, jumlah barang diminta juga banyak atau tinggi. Nah, ini hubungan antara harga barang dan jumlah barang. Sudah kita gambarkan pekan lalu ya. Untuk hari ini kita akan menggambar titik keseimbangan pasar, yaitu berada pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Bagaimana cara menggambarkannya? Mari kita coba bersama-sama. Baik, lihat di sini kita memiliki persamaan permintaan. Kalau pekan lalu kita menggambar kurva berdasarkan angka-angka yang ada pada tabel. Kali ini kita akan menggambarkan kurva permintaan dengan menggunakan persamaan permintaan. Ciri-ciri persamaan permintaan adalah variabel Q dan variabel P berbanding terbalik. Di sini variabel Q bertanda positif, sedangkan variabel P bertanda negatif. Nah, sedangkan untuk kurva penawaran memiliki ciri variabel Q dengan variabel P memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Mari kita coba bersama-sama menggambar kurva berdasarkan persamaan ini. Sebenarnya materi menggambar kurva ini pernah kalian pelajari saat SMP. Hanya di pelajaran matematika biasanya Q, kalau di ekonomi Q, kalau di matematika X, sedangkan P itu ada di simbol Y. Baik, kita coba bersama-sama. Untuk menggambar kurva, sama seperti kemarin, kita memiliki garisnya lebih lurus ya. Kayak gini deh. Nah, ini Q dan P price, harga, Q quantity, jumlah barang. Kita akan mencoba menggambar dengan menemukan dua titik, titik potong sumbu P dan titik potong sumbu Q. Baik, untuk titik potong sumbu Q, maka pasti P sama dengan 0. Jika P 0, kita masukkan ke sini, P-nya 0, berarti Q sama dengan 40. Maka titik yang pertama, titik potong di sumbu Q adalah 40,0. Kemudian, titik potong sumbu P tentu Q-nya 0 ya. Q sama dengan 0, maka berapa nih P-nya? Kita masukkan saja dulu. 0 sama dengan 40 min 2P. Berarti 2P sama dengan 40, maka P sama dengan 40 bagi 2, 20. Maka kita temukan titik 0,20. Di mana nih? Titik 40,0. Misal kita kasih tanda
Sini 10, 20, 30, dan 40. Inilah titik 40,0. Kemudian titik 0,20 tentunya ada di sumbu P. 10, 20. Ini titik 0,20. Kalau kita tarik garis, pakai penggaris ya tentunya. Di sini agak sulit kalau pakai penggaris. Nah, inilah kurva permintaan. Lebih cantik lagi hurufnya. Kurva permintaan demand. Nah, berdasarkan persamaan QD sama dengan 40 min 2P. Bagaimana kalau kita mencoba menggambar kurva penawaran dengan persamaan ini? Sama caranya, kita harus menemukan titik potong sumbu P dan titik potong sumbu Q. Titik potong sumbu Q tentu P sama dengan 0. Jika P 0, maka Q sama dengan negatif 20. Maka kita memperoleh titik negatif 20,0. Sedangkan titik potong sumbu P tentunya Q sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan ini. 0, Q-nya 0, sama dengan negatif 20 plus 4P. Berarti 20 sama dengan 4P, maka P sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti kita menemukan titik Q-nya 0, P-nya 5. 0,5. Ya. Di mana nih titik negatif 20,0? Oke, berarti harus ke sini nih gambarnya. Ups, sorry. Harus ke sini ya. Nah, kita anggap kalau ini 10, ini 20 negatif, maka ini titik negatif 20,0. 0,5, kalau ini 10, berarti 5 ada di sini ya. Ini adalah titik 0,5, bukan setengah ya. Q-nya 0, P-nya 5, maka kita tarik garis. Nah, terus ke sana. Inilah kurva supply. Kenapa mesti panjang sampai sini? Ingat, dalam ekonomi tentu tidak ada jumlah barang negatif. Sehingga kurva yang kita pakai adalah kurva di kuadran 1. Nah, kita sudah menemukan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kemudian, di manakah letak titik keseimbangan pasar? Tadi dikatakan bahwa titik keseimbangan pasar adalah titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Seandainya kurva ini kita geser ke sebelah sana, tentu kita misalnya gambar ulang. Ini titik 20,0. 0,20. Titik 40,0 kita buat lagi. Nah, kalau kita gambar, ini kurva permintaan yang tadi di sini ya, kita pindahkan ke sini, maka inilah titik keseimbangan pasar. Nah, pertanyaannya, berapa koordinat titik keseimbangan pasar? Yang disebut juga dengan equilibrium. Titik keseimbangan pasar ini berapa koordinatnya? Tentu ada cara penghitungannya. Ingat bahwa keseimbangan pasar terjadi pada saat permintaan sama dengan penawaran. Bagaimana caranya? Kita coba ya bersama-sama. Kita ketahui tadi persamaan permintaannya adalah QD sama dengan 40 min 2P. Dan QS sama dengan min 20 plus 4P. Kalau ingin menemukan keseimbangan pasar, berarti
QD harus sama dengan QS. Boleh QS sama dengan QD, boleh-boleh saja. Kita tulis ulang. 40 min 2P sama dengan min 20 plus 4P. Terus gimana nih? Biasa pindah ruas, berarti menjadi 6P. 20 pindah ke sini, menjadi 60P. Maka harga keseimbangan ada di angka 60 bagi 6, 10. Ini adalah harga keseimbangan. Berapa jumlah barang keseimbangan? Boleh kita masukkan ke persamaan. QS, boleh juga QD. Angkanya harus sama dan pasti sama. Kita coba masukkan ya ke sini. Q sama dengan min 20 plus 4P. Sudah diketahui bahwa P-nya 10. Kita masukkan min 20 plus 4 kali 10. Berarti Q sama dengan 20. Maka titik keseimbangan pasar adalah 20,10. Ingat, bukan 10,20 ya. Harus Q, P atau X, Y dalam matematika. Baik, kita lihat. Harusnya kalau kamu menggambarkan secara tepat, wah ini kurang tepat nih. Harus memperoleh angka di titik 20,10. Demikian cara menemukan titik keseimbangan pasar. Bagaimana? Mau mencoba latihan sendiri? Coba kamu gambarkan dan temukan titik keseimbangan pasar untuk persamaan ini. Ya, kita coba gambar bersama, kemudian tentukan titik keseimbangan pasar. Yang disimbolkan dengan apa tadi? E atau equilibrium. Selamat mencoba. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Sampai bertemu lagi di latihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.